Okay. Orang pintar belum tentu berhasil, Ya. sukses. Orang bodoh belum tentu tidak sukses. Orang pintar bisa tidak jadi presiden. Orang bodoh bisa jadi presiden. Kan gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jalur cinta Rofa. 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 Bersama Kiai Milenial Gus Fuad, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah, dengan senyum yang selalu berbahagia dan bergembira. Latihan menjadi penghuni surga. Kan itu ahli surga kan senyum. Ya? Kalau serius gini masuk surga nggak cocok. Kan latihan dulu. Ya gimana? Kita malam ini akan membahas tentang ilmu. Bukan ilmu sihir, ilmu bukan. Ilmu gendam? Bukan. Jadi ada satu fenomena yang cukup menggelisahkan. Kalau tadi mengkhawatirkan, menggelisahkan. Itu bagaimana tentang kebermanfaatan ilmu. Nah, ada banyak kasus, terutama fenomena sekarang ini. Banyak sarjana. Jadi setiap tahun itu kan ribuan sarjana diluluskan oleh berbagai macam perguruan tinggi. Tetapi mereka kebingungan. Saking banyaknya sekolah, mereka pada sekolah, ketika lulus mereka kebingungan memanfaatkan ilmu yang mereka cari selama belasan tahun. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian jadi sarjana, dan ketika lulus mereka malah bingung. Dan keadaannya jadi nabi ya. Wow, itu nggak perlu sekolah ya. Karena nggak ada nabi yang sekolah. Jadi kasus beberapa teman, ini kasuistik ya, bukan secara umum, tapi banyak kasusnya. Misalnya begini, salah satu contoh sederhana lah. Ada kawan lulusan Fakultas Sastra, tetapi kemudian kebingungan mengamalkan ilmunya, dia akhirnya menjadi penjual ayam. Kan jauh dari sastra ke ayam loh. Iya, mesti laris. Ya bukan berarti ayam dia itu buruk, tidak. Ayam itu dengan puisi. Wah, betul. Nah, yang lebih tragis lagi, jadi ada kawan, kenal lah, cukup dekat. Itu lulusan Fakultas Hukum, kemudian menjadi tukang parkir. Itu antara hukum yang dia pelajari, entah hukum pidana atau perdata itu, dengan tukang parkir itu kan jauh sekali, lompatannya jauh sekali. Nah, dalam konsep agama itu kan semua ilmu bermanfaat. Tetapi kenapa ada ilmu yang kemudian mubazir? Nah, ini yang akan kita bicarakan pada sesi kali ini. Jadi gini, pertama itu Nabi pernah mengajari kita doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi juga mengajarkan di kesempatan lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Kan gitu. Jadi kalau kita lebih jauh lagi ya, berarti ilmu itu, pengertian ilmu dan pengetahuan itu memang berbeda gitu. Oh, ilmu dan pengetahuan. Iya, itu kalau kategorinya Imam Al-Ghazali berbeda. Ilmu itu adalah pengetahuan yang sedemikian rupa mengubah keadaan diri pemilik pengetahuan itu sendiri dan lingkungannya menjadi ke arah yang lebih baik. Sementara kalau sekedar pengetahuan itu ya tidak mengubah apapun, baik diri yang memiliki maupun orang lain. Meskipun dia mengetahui, artinya dengan pengetahuan kan tahu berbagai hal lah. Betul. Kalau soal misalnya sarjana hukum yang kemudian menjadi tukang parkir, itu kan kaitannya dengan mungkin kebijakan kependidikan ya. Jadi selama ini kan sejarah dunia pendidikan kita itu kan dimulai dari pendidikan modern itu politik etis, VOC kan. Jadi sekolah itu diciptakan untuk mencetak tukang tulis untuk kepentingan perdagangan, VOC kan gitu.
Dari situ kan sebenarnya sekolah yang disebut modern hari ini kan akarnya di situ. Lain dengan pendidikan-pendidikan yang berjalan di luar pemerintahan, kayak seperti apa pesantren. misalnya. Kemudian kalau di Hindu itu di Bali itu ada pura itu kan juga ada pendidikannya juga. Kemudian nah di dunia Jawa itu juga ada sanggar gitu. Itu berbeda. Jadi kurikulumnya kan mereka mengikuti kebutuhan si peserta didik, bukan kurikulum yang dipaketkan untuk semua peserta didik dengan sama kan gitu. Jadi lulusan sanggar, lulusan pesantren, lulusan apa itu pura itu biasanya juga apa yang dia pelajari itu akan mereka terapkan di kehidupan berikutnya gitu. Tapi kalau dunia pendidikan formal kan memang di Indonesia itu kan tercerabut dari akarnya. Bahkan apa yang disebut pengetahuan pun kadang-kadang agak rancu juga Mas Joni. Misalnya begini, saya itu punya saudara, kebetulan dia sarjana perkebunan, S2. Ya. Saya tanya pada beliau itu, sebaiknya kalau kita nebang pohon bambu, itu pada bulan apa, pada jam berapa, dan bagaimana caranya, itu nggak tahu Pak. Padahal di ilmunya nenek moyang kita ada itu waktunya misalnya tidak boleh terlalu pagi. Jadi antara duha sampai asar kan gitu. Musimnya juga tidak boleh musim hujan misalnya. Tapi harus musim kering misalnya supaya nanti bambu itu tidak dimakan oleh ini ngengat itu. Nah, ini ilmu-ilmu seperti itu kan sebenarnya yang diwariskan oleh leluhur kita itu banyak sekali. Dan itu nggak ada karena buku-buku kita ya semuanya itu dalam tanda petik itu bukan dari bangsa sendiri. Ada kalanya cocok, ada kalanya enggak. Begitu juga menciptakan fakultas, menciptakan jurusan itu kadang-kadang kan proyeksinya enggak tepat. Misalnya membutuhkan sarjana hukum untuk mengisi pengacara, hakim atau jaksa itu kira-kira sekian, ternyata kan meleset. Nah, misalnya gitu. Makanya sampai dulu itu waktu kita muda mungkin Mas Joni juga masih ingat lah tahun-tahun 90-an itu ada buku pemikir apa itu Amerika Latin itu Pauly Freire itu ya sampai secara ekstrim menganjurkan freedom from school gitu ya, bebas dari sekolah. Ini kan itu candu katanya. Ya dan seterusnya bagian dari kapitalisme dan lain-lain kan gitu. Nah, kalau kita kemudian melihat ke pesantren, pesantren itu kan antara ilmu dengan pengetahuan itu juga ada bedanya itu. Kalau sekarang artinya kalau pondok itu pengetahuan atau ilmu tuh? Kalau dulu ilmu semua, kalau sekarang ya banyak pengetahuannya. Karena ya mau tidak mau pesantren itu harus mengadopsi pendidikan formal. Kemudian pondok itu mulailah mengenal kurikulum dan seterusnya ya. Mengenai target pembelajaran macam-macam. Jadi kalau dulu itu asal usulnya pesantren di Indonesia itu kan seperti ribatus sufah itu atau ribatus sufiah. Jadi ribat atau tempat melatih jiwa calon ahli tasawuf kan gitu. Jadi pengetahuan itu di nomor 2 kan. Tapi karena perkembangan apa itu interaksi dengan berbagai macam faktor, maka pesantren juga mulai mempelajari pengetahuan juga. Kan gitu. Dan pesantren kan banyak yang secara formal memang mengeluarkan ijazah yang diakui secara nasional, ijazah S1, S2 dan seterusnya. Oke. Kalau kita bahas dari segi katakanlah ilmu tasawufnya. Kalau tadi kan kita ngomong tentang rasional ya. Bagaimana hubungannya dengan katakanlah keberkahan? Apakah karena mereka berniat mencari ilmu itu untuk duniawiah misalnya, itu menjadi tidak berkah? Ya memang kalau menurut ilmu agama seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan pengetahuan atau ilmu itu kan sebenarnya ulama-ulama zaman awal itu melakukan riset, penelitian dan lain-lain, kemudian studi, kemudian menjadi madrasah atau sekolah, menjadi dunia akademik seperti itu kan karena itu anjuran Al-Quran untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat Tuhan kan gitu. Karena apa itu Quran itu memerintahkan umat Islam untuk mempelajari semua fenomena alam, semua makhluk ini
supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan kan itu, lebih mengenal cinta kan. Nanti kaitannya Tuhan itu sifat terbesar Tuhan itu kan cinta. Dan cinta itu meliputi segala sesuatu. Wasingat rahmati kulasai kan itu. Cintaku itu meliputi segala sesuatu. Jadi untuk meningkatkan rasa kemanusiaan yang ujungnya itu apa itu, tolak ukurnya itu cinta kasih itu. Nah akhirnya karena campur tangan dunia ekonomi atau kapitalisme atau apalah atau komunisme atau apapun lah. Jadi sekolah itu mendidik orang untuk menjadi mesin, kadang-kadang kan begitu. Nah itu secara psikologis itu akan mempengaruhi peserta didik sehingga ketika mereka masuk ke dunia pendidikan, dunia sekolah atau pesantren, memang mereka itu ada niat-niat seperti itu. Jadi gini, katakanlah misalnya lulusan dari fakultas kedokteran, itu kan diharapkan ketika dia menjadi dokter, itu adalah seorang dokter yang mempunyai hati yang luas untuk menolong sesama. Tetapi fenomena yang kemudian terjadi kan sebaliknya. Banyak sekali, tentu saja ada dokter yang seperti itu, yang hatinya memang untuk kemanusiaan. Tetapi juga banyak dokter yang memang tujuannya untuk mencari materi. Nah, dokter ini hanya salah satu contoh. Artinya di hampir semua profesi itu semuanya kan seperti itu. Bagaimana materialisme itu sedemikian memerangkap setiap orang itu untuk selalu berpikir tentang materi. Nabi itu pernah bilang begini, saya tidak lagi khawatir manusia itu menyembah batu atau berhala atau apa. Tapi saya khawatir Allah Tuhan kita itu disaingi oleh uang. Kan gitu. Itu pernah? Iya, ada hadisnya sahih banget itu, di pesantren semua tahu lah. Jadi yang kemusyrikan zaman modern itu ya uang, kekayaan ekonomi. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan tradisi keilmuan di pondok itu bagaimana? Nah, harusnya kan enggak yang selama ini Gus Fuad kembangkan lah. Saya itu kan selalu menyampaikan kepada anak istri saya, santri-santri semua, kamu jadi apapun boleh. Kita akan bersama-sama untuk memfasilitasi apapun yang engkau butuhkan untuk mencapai cita-citamu. Asalkan satu aja, bahwa cita-citamu itu adalah menjadi khalifah fil ar. Kata Allah itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan manusia sebagai khalifah, sebagai penggantiku di bumi ini, di dunia ini, yaitu mengurusi makhluk Tuhan dalam rangka melayani makhluk Tuhan, kan gitu. Karena asal usulnya kalau menurut agama itu kan kita perlu pengetahuan, perlu ilmu macam-macam supaya lebih bisa melayani, supaya bisa lebih memanifestasikan kecintaan kita, kan gitu, supaya lebih angfangun nas, bukan untuk diri sendiri, bukan, kan gitu. Karena siapa yang mengurusi innallaha madamal abdu, innallaha fi ngauni abdi madamal abdu fi ngauni akhihi. Allah itu selalu menolong hambanya selagi si hamba itu senantiasa memikirkan untuk menolong sesamanya. Kan gitu. Jadi agama itu sebenarnya ngajarinya kayak begitu, bahwa misalnya berpindah itu kan namanya kan kemusyrikan dalam tanda petik, kemusyrikan modern gitu. Seharusnya itu ilmu apapun, niat kita belajar ilmu hukum, ilmu sastra macam-macam dalam rangka supaya kita lebih bisa melayani makhluk Tuhan, lebih bisa berbuat baik kepada sesama sebagai manifestasi kecintaan kita, kan itu. Tapi kan anunya kan enggak, supaya kita dapat ini, dapat itu, yang kaitannya dengan jabatan, dapat uang, dapat kekuasaan, segala macam. Iya. Dan itu ya bagi saya ya hal biasa aja, kan. Hal biasa itu artinya apa? Ya sepanjang zaman, apalagi semakin jauh dari zaman keemasan yaitu zaman Rasulullah, ya memang bandel itu ke arah itu. Tapi bukan berarti bahwa hidup itu tanpa harapan, enggak. Karena wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kan itu. Orang-orang jahat, orang-orang fasik itu membuat rencana, membuat cita-cita dan seterusnya. Tetapi Allah itu juga punya rencana, punya jalan cerita sendiri, kan gitu. Jadi seolah-olah yang baik, yang benar, yang seharusnya itu kalah, tapi pada akhirnya sepanjang sejarah kita melihat bahwa akhirnya menang juga. Jadi misalnya profesi-profesi tertentu yang hanya untuk mencari kekuasaan atau uang, pasti akan tersingkir. Pasti akan tersingkir.
Hanya orang-orang yang benar-benar apa itu dengan tujuan yang mulia yang nanti akan terus-menerus berjaya kan. Jadi kira-kira kayak begitu Mas. Nah, soal kita kembali ke dasar tadi yang saya katakan keberkahan. Kenapa ilmu menjadi tidak berkah? Ya. berkah itu kan asalnya dari Tuhan. Nah, kalau ilmu itu tidak direfleksikan untuk melaksanakan perintah Tuhan, ya apa bisa berkah? Nah, justru itu persoalannya. Sekarang kan gini, pondok pesantren banyak juga mengembangkan ilmu yang disebut pengetahuan tadi, di samping ilmu agama ya. Pengetahuan tadi mungkin dididik untuk menjadi ahli komputer, dididik menjadi ahli di bidang pertanian, peternakan juga. Itu artinya memang itu diwajibkan kan, mencari ilmu yang dunia juga kan diwajibkan. Iya. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak memperoleh sesuatu dari akhirat, dia harus punya ilmu. Begitu juga kalau dia hendak memperoleh sesuatu dari dunia, maka dia juga harus punya ilmunya. Nah, tetapi kan begini, kenapa orang bisa mengalami kesialan seperti yang saya contohkan di awal itu? Apakah karena katakanlah mungkin rezekinya tidak berkah, menyekolahkannya dari uang yang tidak berkah, misalnya seperti itu. Itu penting nggak sih kayak gitu itu? Ya kalau di pesantren itu kan ada buku pertama namanya Taklim Muta'alim ya. Jadi untuk kesuksesan belajar itu kan yang pertama itu modalnya, sangunya itu kan harus dari yang halal. Coba perhatikan tuh koruptor itu apa ada anaknya yang beres? Nggak ada. Kalau ini teman saya itu orangnya beres, orang tuanya kelihatannya mungkin orang tuanya beres, mungkin juga enggak, atau mungkin kakaknya enggak beres kan gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Oh sangat. Jadi kalau misalnya katakanlah ada teman yang kemudian dia 14 tahun belajar sampai kemudian jadi sarjana dan kemudian sial, juga bisa dirunut dari situ. Iya jelas itu. Karena Tuhan tuh Maha Adil dan kalau kita merunut nasib seseorang itu kita runut paling tidak ya kalau orang Jawa itu merunutnya kan 7 generasi sebelumnya. 7 generasi? Iya. Itu ilmu Jawa? Iya ilmu Jawa. Itu begitu kan makanya ada ayah, ada kakek, ada kakek buyut dan itu sampai 7. Karena ini kan konsekuensinya itu terus berjalan bukan kok dosa warisan bukan. Konsekuensi dari pilihan generasi sebelumnya. Misalnya saya koruptor. Ya. Duit ini punya rakyat. Harusnya untuk rakyat. Saya ambil. Kemudian duit ini saya kasihkan anak saya. Anak saya nggak pakai kebetulan. Kemudian sama anak saya dikasihkan anaknya lagi berarti cucu saya. Cucu saya pakai. Ini kan duit ini korupsi tadi. Ya dia kena dong. Kan gitu bukan kok dosa. Oh turun-temurun enggak. Langkah yang kita bikin kemudian konsekuensinya itu bisa berakibat pada generasi berikutnya loh. Wah yang ngeri. Iya. Nah, terus cara memutusnya bagaimana? Memutus rantai itu? Ya, loh misalnya saya sudah terlanjur jadi cucu seorang koruptor. Ya kembalikan hasil korupsinya. Loh, saya kan tidak ada hubungannya dengan mbah saya yang ketiga. Misalnya, bapak saya adalah seorang koruptor. Tapi tahu nggak kalau itu koruptor? Oh ya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya sudah nasib kan. Artinya kan gini ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu kan gitu. Ya. Artinya langkah-langkah orang tua, ibu itu sebagai simbol orang tua, itu akan menentukan jalan ceritanya anak cucu loh. Jangan main-main loh, kan gitu tak? Ya. Jadi ya kita mulai dari diri kita supaya jangan kita mewariskan dalam bahasa Jawa itu sekerto masalah-masalah yang mungkin anak cucu kita nggak tahu sehingga dia harus menerima konsekuensinya, kan gitu. Lah itu kan dalam ilmu Jawa. Dalam ilmu Islam, nah, apa bedanya sih ilmu Jawa dengan Islam? Bukankah semua ilmu kejawen itu asalnya dari Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali? Saya mau tanya ini, bahkan itu saya begini, kadang-kadang non-muslim itu, saya tidak merasa mereka non-muslim. Karena prinsip-prinsip cara berpikirnya, perasaannya macam-macam, nggak beda dengan orang Islam. Orang kejawen itu, ya kalau yang benar loh, bukan kejawen-kejawen palsu loh. Bahkan yang agamanya misalnya non-muslim, ini apa bedanya sih dengan orang Islam kecuali KTP-nya,
kecuali cara beribadahnya, tapi prinsip-prinsip hidupnya, cara berpikirnya, empatinya, apa bedanya sih? Ini kok Ihya Ulumuddin banget ya? Iya. Di Jawa maksudnya itu Nusantara gitu loh. Nusantara bukan hanya Pulau Jawa gitu ya. Jadi kalau Islam secara esensial itu ya di Nusantara kayaknya agama apapun itu secara esensial mereka menerapkan Islam itu. Bahwa ritual, bahwa formalitas beragama itu berbeda. Iya. Tapi misalnya ada teman saya yang orang Bali itu yang Hindu. Saya nggak melihat dia itu Hindu kok. Cara berpikirnya ngomongnya juga ini Islam ini. Yang Katolik ya Islam, bahwa dia agamanya Katolik, bahwa dia cara ibadahnya begitu. Iya. Tapi hasil akhir dari kepribadian dia, kadang-kadang saya nggak bisa bedain. Gitu loh. Nah, ini juga ada nggak pengaruhnya? Kalau zaman saya lah, belum ada mesin cuci, belum ada laundry, itu kan kalau seorang ibu mencuci baju itu kan ibu itu berdoa, semoga baju ini bermanfaat, didoakanlah baju itu, karena mau dipakai anaknya sekolah, kemudian disetrika. Ketika nyetrika pun itu kan ada batin. Iya, doakan si anak supaya sekolahnya pinter, nanti nasibnya bagus. Nah, kemudian begitupun ketika si anak berangkat sekolah ya. Karena ketika cium tangan dan segala macam, seluruhnya kan berupa doa ya. Nah, yang sekarang itu hampir, terutama di perkotaan, hampir tidak terpikir atau memang sudah tidak dilakukan. Karena apa? Mereka punya pembantu. Ya kan? Pembantu mendoakan dirinya sendiri. Pembantu yang mendoakan anaknya dong. Masa mendoakan anak majikannya? Iya. Nah, kemudian ini yang punya pembantu, yang tidak punya pembantu ya dilondrekan. Oh, laundry kan masa nyetrika sambil jangan-jangan karena kecapean sambil maki-maki. Itu kira-kira kalau dalam konsep ini kan sederhana nih, ilmu sederhana lah, itu berpengaruh nggak terhadap kesialan nantinya atau keberuntungan nantinya? Jadi gini, gini Mas Joni, ya. Kalau mau pinter itu belajar, ya kan itu. Oke. Tapi kalau mau beruntung itu prihatin. Riyalat, riyadoh. Nah, doa tadi itu kan bagian dari riyalat, riyadoh itu, prihatin tadi, kan gitu. Kesuksesan seorang itu prihatinnya orang itu sendiri, prihatinnya orang tua, prihatinnya guru, prihatinnya orang lain dan seterusnya kan gitu. Jangankan ke orang tuanya, gurunya aja. Kalau dulu itu guru itu kan selalu mendoakan ya Allah jadikan murid saya. Apa sekarang sempat? Karena pekerjaan administrasinya menghabiskan waktu. Orang tuanya juga sibuk mencari tambahan penghasilan. Sehingga pas sempat berdoa. Si anak sendiri ya karena nggak diajari juga nggak berdoa. Gimana nggak sial? Kan itu. Jadi kalau ada kalau nggak sial itu Tuhan yang salah. jadi sekarang ini kan dilematis. Ini bahkan untuk kalau zaman dulu kan hampir semua ibu rumah tangga itu kan memasak sendiri ya. Akhirnya ketika memasak itu kan mereka juga berdoa. Nah, sekarang GoFood gimana? Ya, GoFoodnya berdoanya untuk keuntungan mereka sendiri kan. Nah, ini juga untuk pelajaran untuk istri saya. Gitu. Mudah-mudahan lihat ya. Sukanya GoFood. Nggak, artinya itu secara keseluruhan bahwa keberkahan ilmu itu faktornya sangat banyak ya untuk sebuah nasib yang baik, keberuntungan dan segala macam. Jadi kalau belajar itu hasilnya pintar. Orang pintar belum tentu berhasil, sukses. Orang bodoh belum tentu tidak sukses. Orang pintar bisa tidak jadi presiden. Orang bodoh bisa jadi presiden. Kan gitu. Misalnya ini misal gitu. Orang pintar bisa kere. Orang goblok bisa kaya. Biasa aja. Ini kaya, pinter jadi presiden itu kan keberkahan. Kan gitu. Pinter itu kan hasil belajar. Nah, karena Indonesia itu kan sebenarnya turun-temurun bahkan jauh sebelum agama formal itu masuk ke Indonesia itu kan sebenarnya kita itu kan homo religius kan, makhluk religius kan gitu.
Jadi ya sebenarnya secara umum Indonesia maka keberkahannya luar biasa karena religius. Keberuntungan keberkahan itu kan kaitannya dengan Tuhan. Karena keberkahan itu milik Tuhan dan diberikan kepada siapa saja ya terserah Tuhan kan gitu. Nah, untuk mengakses itu tadi prihatin kalau orang Jawa itu. Kalau dalam bahasa agama itu riyadhah, rialat, topo broto, semedi kan gitu. Mendekatkan diri kepada Sang Maha Pemberi berkah kan gitu. Tapi Nah, pertanyaannya apa ada orang yang prihatin zaman sekarang? ya Enggak, maksudnya. Ya, ini malah aku pusing juga. jadi Ini di pondok itu kan kalau orang yang diambil oleh seorang kiai menjadi pembantu di dalam, yang hanya mengurusi mengurusi tamu, bikin wedang dan segala macam. Kok rata-rata atau ya banyak ulama besar karena itu. Karena itu mereka beruntung. Iya. Padahal mereka tidak belajar seperti. Iya, enggak. Nah, itu gimana itu? Ini pembahasan agak absurd lah sedikit. Agak absurd ya gitu. Ada ilmu itu belajarnya secara manual, secara verbal. Oke. Jadi mendengar atau membaca dari tulisan. Tapi ada ilmu itu belajar kalau pakai HP itu langsung di Bluetooth. Dan itu terkonfirmasi bukan hanya dalam Islam ya. Misalnya begini. Contoh. Man sofahani, waman sofahani, waman sofahani dahalajan. Siapa yang bersalaman dengan aku kata Nabi. Salaman itu kan tanda saling mencintai, saling hormat. Atau bersalaman dengan orang yang pernah salaman dengannya. Atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan masuk surga. Surga itu kan keberkahan abadi. Ya. Kan gitu. Jadi apa gimana Muhammad Ali ketika saya belajar yoga. Jadi kalau kita bertemu begini, bergaul begini, itu kita saling bertukar prana, bertukar energi. Energi yang misalnya saya energinya negatif, Mas Joni energinya positif. Nanti energi negatif saya itu akan hilang. Ganti menjadi positif gitu. Itulah kenapa orang kepada guru. Iya. Itu mencuci tangan. Iya, jangankan hanya itu ya. Di ulama-ulama yang hebat-hebat itu kadang-kadang salaman misalnya ya. Kalau misalnya sebelum sampai ke Nabi ya. Jadi begini, ini saya minum, saya kiai, kiai hebat itu. Ini saya tinggal masih dikit jadi rebutan. Bahkan misalnya saya makan, saya cuci tangan gitu. Iya. Ini air yang untuk mencuci tangan saya itu jadi rebutan diminum. Bahkan ada yang minta diludahi. Jadi salaman gini minta diludahi. Walah. Ya jangan berpikir ludah itu sesuatu. Karena ulama-ulama yang hebat itu ya ludahnya wangi, enggak kayak ludahnya Mas Makmun. Wangi kan itu. Itu belum seberapa. Ada hadis yang di pesantren itu semua orang juga tahu lah kalau pernah di pesantren atau belajar agama. Keringat Nabi itu ditampung oleh salah satu istri beliau, kemudian dijadikan minyak parfum karena memang harum. Jangan itu ketika Nabi sakit, itu beliau buang air kecil, buang air seni. Kemudian oleh Aisyah itu diperintahkan salah seorang sahabat Nabi untuk membuang. Itu diambil. Air seninya diminum. Wah, itu terlalu jauh. Makanya sekarang ada orang mau minum air seni onta. Enggak, artinya gini. Nah, itu memang energi kok Om, energi. Ilmu itu sebuah misteri yang memang ya sangat misterius ya. Iya, kalau bagi orang yang percaya Tuhan, kalau enggak ya enggak misteri, biasa aja kan. Tapi kan kalau sekarang kan untuk sampai ke sana itu memang agak susah lah apalagi untuk generasi yang sekarang. Tapi bahwa ilmu itu mutlak membutuhkan keberkahan, iya. Betul, iya. Harus. Oke. Baik, sahabat Jalur Cinta Rofa. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Masih dengan obrolan-obrolan santai menarik tetapi berbahagia dengan Kiai
yang murah senyum berbahagia Gus Fuad Friend. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.